Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada pelajaran PKWU, yaitu pembahasan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pengertian pasar lokal, kita mengenal ada dua jenis pasar lokal dan pasar global. Pasar lokal terbatas di lingkungan atau daerah, samaan perilaku pembeli, segmentasi pasar yang sempit, dipengaruhi geografis, demografis, dan psikografis. Sedangkan untuk pasar global tidak terbatas tempat, pembeli dari seluruh dunia, segmentasi pasar internasional, tidak dipengaruhi geografis dan demografis dan psikografis. Maka dapat disimpulkan pasar lokal adalah yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Sedangkan pasar kerajinan pasar lokal adalah produk kerajinan yang dibuat atau diproduksi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar serta dipasarkan di pasar lokal. Ide kerajinan diperoleh dari observasi, yaitu pengamatan, brainstorming, curah pendapat atau diskusi, referensi, atau mencari dari berbagai sumber. Ciri khas produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan membutuhkan waktu lama, menghasilkan jumlah barang yang terbatas atau limited edition dengan rentang waktu yang tertentu. Sehingga karena limited edition dan memerlukan waktu yang lumayan lama, memiliki harga jual yang tinggi. Ide kerajinan dipengaruhi oleh geografis, yaitu ide kerajinan yang dipengaruhi oleh kebutuhan faktor tempat tinggal. Yang kedua, demografis, yaitu ide kerajinan yang dipengaruhi karena kebutuhan faktor kependudukan, usia, gender, sara, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Selanjutnya, psikografis, yaitu ide kerajinan dibuat karena kebutuhan faktor fisiografis, ide kerajinan dibuat karena kebutuhan faktor keadaan sosial, karakter atau kepribadian, kelas sosial atau gaya hidup. Selanjutnya ada kondisi lainnya, yaitu ide kerajinan dipengaruhi oleh kebutuhan yang sedang masyarakat alami. Adapun kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama terdiri dari pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Kedua, menetapkan tempat dan strategi. Ketiga, membuat jadwal kegiatan. Keempat, menetapkan biaya produksi dan harga jual pembiayaan serta alur keuangan. Ini tahap pertama. Sedangkan tahap kedua, melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Itu tahap kedua. Selanjutnya tahap ketiga adalah evaluasi kinerja dan keuangan. Selanjutnya ada penyusunan laporan evaluasi. Jadi tahap ketiga adalah evaluasi kinerja dan keuangan, penyusunan laporan evaluasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada baiknya kita melihat kembali tentang hukum ekonomi dasar, yaitu menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan, pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan tingginya harga barang. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sedangkan sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yaitu man atau manusia, money atau uang, material bahan, mesin atau peralatan, metode, cara, dan terakhir adalah market atau pasar. Jadi 6M ini haruslah tersedia. Kita lanjutkan pada perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan
pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Itu berdasarkan luasannya. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Sedangkan pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Misalnya kebiasaan melepas alat kaki saat masuk ke dalam rumah, itu contoh kebiasaannya. Selanjutnya segmen pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap kebutuhan yang berbeda merupakan peluang pasar bagi wirausahawan. Untuk memulai usaha kerajinan diperlukan sumber daya, yaitu diantaranya adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Sedangkan perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, penggunaan produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Kita lanjutkan pada perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama adalah mencari ide dengan curah pendapat. Langkah selanjutnya adalah mencari ide produk apa yang tepat untuk pasar sasaran yang telah dipilih. Caranya dapat dilakukan melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Brainstorming itu sama seperti kita berdiskusi itu, ya. Selanjutnya yang kedua adalah rasionalisasi, yaitu rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya. Ini setelah kita berdiskusi, selanjutnya kita bahas apakah produk ini tersedia materialnya, bahannya seperti itu, bagaimana cara pembuatannya. Selanjutnya itu adalah prototyping yang membuat studi model. Misalnya studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun yang bukan sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir ada penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Model produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional dan modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Kemasan produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Baiklah, kita masuk pada bagian C, yaitu perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah full costing dan pendekatan kedua adalah variable costing. Full costing adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produksi dengan memperhitungkan semua biaya produksi, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Masuk di dalamnya biaya overhead pabrik langsung. Selanjutnya yang kedua adalah variable costing, yaitu pendekatan variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri dari atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Untuk penetapan metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, supply and demand approach. Selanjutnya dengan pendekatan biaya, cost oriented approach. Yang ketiga adalah dengan pendekatan pasar, yaitu
market approach. Kita lanjutkan pada bagian B, yaitu media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Pengertian dan jenis-jenis promosi kerajinan untuk pasar lokal. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, and promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line dan below the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan radio, poster. Sedangkan promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion atau menyelenggarakan lomba kreativitas untuk mempromosikan produk alat gambar. Yang terakhir adalah kita masuk pada penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Untuk selanjutnya, antara pihak pertama dan pihak kedua memiliki perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan sebagai berikut. Pertama adalah pihak pertama menitipkan barangnya kepada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan persen dari uang hasil penjualan barang titipan pihak pertama. Selanjutnya, jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah berapa buah untuk setiap desainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pihak pertama untuk membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir adalah pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya. Di awal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar persentase yang sudah disepakati dari uang hasil penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua. Demikianlah materi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.